Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi yunabi'u ulumi wal hikam, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid Koya Pada Tigarang beserta jajarannya, Bapak-bapak tokoh masyarakat, Nini Mama, alim ulama Jadi Pandai, ibu-ibu Bodo Kandung, Majlis Taklim, umumnya jemaah salat maghrib Masjid Koya Pada Tigadang yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita bisa hadir melaksanakan kegiatan rutin wirid pekanan satu kali sepekan di hari Jumat. Alhamdulillah, kegiatan ini istiqomah kita menjalankan. Mudah-mudahan usaha ini akan memberikan keberkahan bagi kita semua yang hadir ataupun yang mendengarkan di rumah. Selanjutnya salat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah malam kini giliran lambo jadwal kini minggu ke 4 ya, sampai alhamdulillah sampai inilah masuk bulan Rabiul Awal, bulan Maulid. Jadi insya Allah kita akan melaksanakan kegiatan Maulid di masjid kita. Mari kita sampaikan supaya keluarga kita itu hadir, karena acara Maulid itu adalah acara yang isinya tidak maksiat loh. Isinya kan tidak ada berdosa. Isinya adalah berbuat pahala. Kita bersilaturahmi, kita mendengar tausiah, mengingatkan kepada kisah-kisah Rasul, kita bersalawat, dan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Jadi kegiatan Maulid tersebut adalah merupakan anjuran bagi kita, bukan acara larangan. Jadi insya Allah kegiatan kita laksanakan. Kalau di kalender Ibu Pak ada 2 versi tanggal merahnya. Kalau tanpa Ibu tanggal merah tanggal merahnya Bu 8. Nah kalau Pak sama. Kalau di kalender Ziko tanggal 7. Jadi insya Allah kita laksanakan 27 malam 28 karena peninggalan anak Pak libur sekolah gitu. Atau tanggal 27 malam 28 malam minggu, Sabtu malam minggu kan, anak supaya lebih fresh gitu mengikutinya. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah, adapun kajian kita pada malam kini adalah berdasarkan hadis Nabi Rasulullah SAW pernah bersabda, salah satun la yukallimuhumullah yawmal qiyamah wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Ada 3 golongan orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah SWT di hari kiamat, tidak akan dilihat oleh Allah kepada mereka, dan tidak akan dibersihkan dosa-dosa mereka. Walahum adzabun alim, bagi mereka itu azab yang pedih. Faqara'aha Rasulullah SAW talata marrah. Rasulullah mengatakan demikian 3 kali. Redaksinya sama tetapi poin-poinnya berbeda. Jadi 3 golongan
Tapi dibaca dalam surat 3 kali, berarti 9 sebenarnya. Ada 9 golongan orang yang tidak akan diajak bicara. Padahal waktu hari kiamat itu kita mengharapkan Allah mengampuni dosa. Karena hari kiamat itu adalah pasti. Di dalam surat Al-Hajj ayat 7, wa nasa'ah atiyatul la riba fiha, bahwa hari kiamat itu memang benar-benar terjadi, tidak ada keraguan padanya. Beriman kepada hari kiamat merupakan salah satu syarat, salah satu rukun iman. Di samping iman kepada Allah, iman malaikat, yang ketiga iman kepada kitab, iman kepada Rasul, dan iman kepada takdir. Yang kelima iman kepada hari kiamat. Iko yang membedakan awak Bapak Ibu, jo orang yang anti Tuhan, orang komunis. Orang komunis itu dia tidak percaya di hari akhirat, tidak percaya di kiamat. Kalau nyalah mati beranggapan mati habis di tanah, jadi cacian, jadi habis gitu kan. Nah, jadi kalau orang yang beragama, kalau orang yang lah mati berarti ada kehidupan baru. Apa gunanya? Untuk mempertanggungjawabkan apa saja yang dilakukan di dunia. Kalau tidak ada kiamat Bapak Ibu, merugilah orang-orang yang terzalimi di dunia. Orang yang tidak mendapatkan hak-haknya itu merugi. Karena dia susah hidup di dunia, tidak ada keadilan. Nah, makanya letak keadilannya itu di akhirat. Nah, kalau seandainya tidak ada akhirat, maka orang yang hidupnya susah, orang yang penuh perjuangan tapi tidak dihargai, tidak dicari oleh orang, nah itu tidak ada akhirat, rugi saja itu. Nah, tapi karena ada akhirat, maka semua pasti akan dibalas, walaupun orang tidak menghargai. Nah itu Bapak Ibu. Jadi balik ke hadis tadi. Kalau hadis tadi itu karena 3 hadisnya, maka bisa dilihat di buku kitab hadis Bukhari Muslim, yang Muslim bukan kitab Muslim itu hadis yang nomor 106, 107 dan 108. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Jadi 3 golongan itu yang tidak diajak bicara. Nah, dan tidak akan dilihat. Jadi seolah-olah kedatangan awak itu di akhirat itu tidak diharapkan oleh Allah. Sama seolah-olah ketika beralek. Nah, misalkan ada beralek kan. Beralek kayak kesinan. Yang punya rumah kan nyuruhnya. Paling nyumailan ko. Seolah-olah tidak semuanya awak datang, tidak diundang datang. Nah, itu. Jadi di akhirat begitu pula. Seolah-olah Tuhan Allah tidak akan mencari awak. Walau tiba di hari kiamat. Jadi kalau saatnya beralek, itu mungkin awak bisa pulang. Tiba sekolah dirangkul main, pulang selain kan. Bisa, tapi ketika lah di akhirat, di hari kiamat kamu akan pulang leh. Dunia habis. Nah, maka tidak bisa pulang leh. Maka sahabat mengatakan, Abu Dzar namanya, khobu wa khasiru. Sungguh merugilah orang demikian ya Rasulullah. Manhum ya Rasulullah, siapakah mereka wahai Rasulullah? Itu pertanyaan Abu Dzar. Lalu Rasulullah menjawab, yang pertama adalah al-musbilu. Musbil itu adalah orang yang isbal. Isbal itu laki-laki yang memakai kain tajulu-julua sampai ke tanah di bawah satu kakinya itu, karena ini sombong. Nah, jadi Bapak Ibu, Bapak-bapak, Ibu-ibu mungkin kalau untuk sholat wajib menutupinya kan, jadi berjalan. Nah, kalau orang laki-laki itu musbil, sebenarnya pakai nawa ibu-ibu perlu dijaga kesuciannya, terutama dari najis. Kadang tak tahu najis jalan itu ada ciawi, macam-macam gitu kan. Karena salah satu syarat sholat adalah suci pakaian dari najis. Kalau kain tajulu-julua menyapu tanah gitu kan, itu tuh kena najis, tidak sah dibawa sholat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah al-mannan. Al-mannan itu artinya orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya.
Nyalah magiah tapi diungki balik. Ada magiah itu. Dibaca-baca balik gitu. Nah, itu orang merugi itu. Padahal kita diharapkan kalau magiah itu memang ikhlas, tidak disobek-sobek lah. Itu disobek-sobeknya itu. Firman Allah di dalam surat Surat Al-Baqarah 175. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu batalkan pahala sedekahmu dengan dua hal. Yang pertama bil manni, dengan menyebut-nyebutnya. Kalau tidak gara-gara dia tidak terbangun itu. Jadi kebaikannya itu sobek kali. Itu tidak boleh Bu. Kalau sedekah boleh Bu dengan dua cara. Dengan terang-terangan. Juga disebutkan donasi dari Bapak Abdullah di Kampung Sudui. Nah, itu contohnya. Itu boleh. Kadang-kadang boleh itu sebagai penyemangat. Nah, yang lain kan mereka boleh loh. Bapak Abdullah rupiah. Bapak Anu di kilo gitu kan. Nah, itu boleh Bapak Ibu. Nah, yang kedua dengan banyak juga dibuat hamba Allah. Nah, kan hamba Allah. Nah, itu boleh. Artinya supaya nggak tahu. Itu tujuannya supaya hatinya lebih ikhlas kan. Tidak ria. Nah, tapi boleh pilih salah satu baik dengan terang-terangan ataupun dengan bersembunyi-sembunyi. Nah, yang tidak boleh itu disebut-sebut. Nah, apalagi membangga-banggakan. Itu yang pertama. Jangan kamu batalkan pahala sedekahmu bil mani, dengan menyebutnya. Yang kedua adalah wal adza. Wal adza itu artinya magiah itu tapi menyakiti hati si penerima. Wah berhagia tapi sakit hati yang nerima gitu lah. Karena orang mantan proposal, kok ceramah itu dulu. Ada orang minta assalamualaikum. Ini sehat mah, oleh bagian juga 1000 gitu kan. Tapi sakit hati diceramahi gitu kan. Itu aku juga tuh. Atau bahagia di foto. Akhirnya kan sekurang membuat konten, foto disebarkan, dibuat masuk internet gitu kan. Nah, malu kadang yang menerima uang. Kecuali kalau untuk lembaga itu tidak ada di foto untuk laporan. Tapi kalau saat di kuliahan ada yang menerima kok tidak ada. Tapi kalau dari kuliahan bisa di lampok, majalah gitu kan. Nah, jadi itu sakit hatinya. Jadi orang yang bersedekah dengan menyebut-nyebutnya, dengan menyakiti hati penerima, itu seolah-olah ada batu licin atau debu di situ. Tibo jalabe, barangin disapu berhasil. Habis palunya. Kita menerima seperti itu. Balik hadis tadi, yang kedua, al-manan, orang yang mungkit-mungkit pemberiannya. Yang ketiga adalah wal munafiqu sil'atahu bil halqil kadzab. Orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Disabui kok, demi Allah itu ancak padahal tak begitu. Barago, iko matui. Nah, itu 1000 gitu. Ditawar udah mati lah. Itu modalnya dapat lah. Padahal modal dibantu ini. Nah, kita dapat. Itu ngecek kebohongan gitu. Nah, jadi itu demi melariskan, demi dapat untung yang banyak. Padahal untung yang banyak itu, duit yang banyak itu bisa jadi tidak berkah. Nah, jadi dia seketek asal berkah daripada banyak tidak berkah. Kalau banyak kadang banyak sih pengeluarannya. Iko yang sakit, iko yang bocor, iko yang rusak, banyak tuh. Kalau tidak berkah, tapi ketika berkah seketek aja, itu berkah. Apa pengalaman dulu? Ketika dapat kitih secara capek instan, apalagi kitihnya subhat, itu capek banget gitu. Tapi ketika kerajo bakuli sehari, bergaji 100.000 sehari sebagai internet, itu lama gitu, main supaya tidak abdi, itu dapat itu susah gitu. Itu mungkin salah satu ciri-ciri dari berkah. Itu 3 yang pertama Bu, 3 kelompok yang pertama sesuai hadis tadi. Yang pertama orang yang merugi
musbil, laki-laki yang pakai kain yang beri mata kaki. Yang kedua, orang yang mungkin pemberian. Dan yang ketiga, orang yang suka palsu demi melariskan dagangannya. Selanjutnya hadis ketiga, yang kedua, itu misamo, salah satu 3 bulan. Orang yang tidak diajak bicara oleh Allah dari kiamat dan tidak akan dilihat pada mereka, tidak akan dibersihkan pula. Ada pertanyaan sahabat. Iya, ya. Walahum adzabun alim, mereka mendapat azab yang pedih. Siapa itu? Yang pertama adalah syaikhun zanin, orang tua yang berzina. Syaikhun atau orang tua, syekh. Zanin, orang yang tua berzina. Nyolah gaya berzina juga. Nah, itu kan sadis tipe itu. Nah, jadi kadang itu Pak Ibu, memang ada pepatah pepatah orang tua dulu kan, ketek raja-raja, kadang tebok-bau, dua, berubah hendak mati jadi perangai. Ketek ketika ngaji, ketika jajan ngaji di sembahyang. Siap tuh ketika lah kadang, ini kadang atau kok, karena nawak. Bahkan ada pengalaman kawan, yang ketika SMA melenceng, kuliah, pergi Jakarta. Apapun maksiat telah dilakukan di Jakarta, diskotik, narkoba, alih judi, minum-minuman, boleh sampai ke luar negara malahan. Ketika nyolah jenuh sekitar beberapa tahun, mana maksiat tuh. Pulang kampung, balik dia melihat nikah, balik sembahyang melihat. Padahal sebelum itu 10 tahun juga sembahyang loh. Tapi karena nyala terbiasa untuk ketek mencari yang kayaknya sembahyang, ikut. Kadang anak-anak kan tuh ngikut. Apalagi yang umur 0 sampai 5 tahun, 10 tahun itu golden age, masa emasnya. Jadi apa yang dia pun direkamnya di rumahnya tuh, karena rumah itu adalah sekolah, lingkungan sekolah pertamanya. Ayah dikira rumah ditiru, kakaknya, neneknya, antenya, nah itu ditiru. Kalau orang tuanya sembahyang, ini satu sembahyang juga jungkit, tahapan dibaca tidak tahu ini ngikut. Kalau di rumah tuh orangnya banyak yang mencari loh. Nah, yang banyak yang nonton main HP di satu loh gitu kan. Nah jadi kadang terbawa-bawa. Tuh berubah tidak. Kebiasaannya itu terbawa jo. Dulu waktu Singko kuliah naik angkot dari pasar turun di Masjid di Dalas, dia rem mendadak di supirnya. Sampai santiang saya dibaca, kaji itu kan. Kok itu yang dibaca, carinya. Rupanya kebiasaannya begitu. Makanya secara refleks itu juga yang terbaca. Karena Allah jadi perangai gitu kan. Allah terubah tidak, amati jadi perangai. Ada ungkapan ulama, ar-ruhu yattabi'u li ma'isyati. Roh itu pas keluar itu memperlihatkan bagaimana keadaannya di masjid itu. Itu mati jadi perangai. Pengalaman juga di Padang, ada mencari orang yang lampi sekarat, bahkan Allah nyala tua, lampi pun lah sebenarnya. Ini melakukan kegiatan sembahyang, wudhu, tak ada aja tapi gerakannya udah itu, mereka berdalam wudhu, apa sembahyang walaupun tak sempurna, kan lah tak ada, bodoh lah, ikut ibaratnya juga itu. Tapi karena itu kebiasaannya udah itu, ngaji-ngaji, kadang yang dibaca itu tak jelek. Ternyata kebiasaannya menjelang lama, dia ngaji-ngaji, menghafal yang dihafalnya sampai dia terkalok. Itu ulang-ulang beberapa hari menjalani meninggal. Tapi ada juga yang kebalikan, yang negatifnya itu namu-namu kartu disebutnya, itu namu-namu minuman. Itu yang disabui tadi itu disebutnya. Ternyata memang ya kebiasaannya memang ya minum gitu kan, kebiasaannya main gitu kan. Nah, makanya itu yang dibacanya. Nah, jadi itu mati jadi perangai. Nah, jadi insyaallah kalau perangai awak elok ketika itu, nah itulah yang akan diikuti ketika meninggal. Nah, insyaallah mudah-mudahan kalau awak tak apa namanya itu, apalagi 40 hari menjelang meninggal, awak elok, nah, kegiatan awak bagus, nah, insyaallah husnul khotimah. Karena di riwayat kita baca orang yang akan meninggal itu tahu yang meninggal. Makanya awak
kadang menyebut tidak dikit tahu, mendingan perangai kan gitu kan. Kaji saya ternyata nyo kan dengan awak. Sebenarnya tahu gitu kan, tapi malah disampaikan kawan. Nah, itu Ibu yang pertama syekhun zanin, orang tua yang zina. Yang kedua adalah wa malikun kadzab, penguasa yang suka berbohong, berdusta. Jadi dusta kadang gunanya adalah untuk mengambil keuntungan dan merugikan orang lain. Kadang dusta pun untuk sebagai pertahanan supaya tidak rugi, supaya tidak salah gitu kan. Tapi dusta-dusta itu, dusta yang satu akan membuat dusta-dusta yang lain. Untuk menutupi berdusta untuk menutupi cik lain pakai dusta tapi banyak dusta gara-gara cik dusta loh. Nah, jadi itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, wa'ailun mustakbirun, orang miskin yang sombong. Nah, nyala miskin sombong loh gitu kan. Itu orang yang akan merugi itu, yang tidak akan bicara oleh Allah di hari kiamat. Sombong itu sebenarnya pakaian Tuhan, karena Tuhanlah yang berhak untuk sombong. Jadi kalau manusia memakai itu, tentu itu termasuk syirik. Walaupun syiriknya syirik khafi, syirik yang tidak kadang mana, karena pakaian Tuhan awak pakai juga. Nah, itu jadi yang sombong ini tentu harus tinggalkan. Apalagi orang miskin. Kalau orang kaya disombongkan mungkin ada lah, kan? Ambo punya itu banyak, kan? Nah, tapi kalau orang miskin itu sudah kebangetan. Jadi itu 3 hadis yang kedua itu. Hadis pertama tadi, hadis kedua. Selanjutnya hadis yang ketiga, bunyi redaksinya sama, 3 golongan yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak akan melihat mereka, bagi mereka azab yang pedih. Yang 3 itu, yang pertama adalah rajulun ala fatlima'in yulfala, orang yang mempunyai kelebihan air di padang pasir. Lalu ada Ibnu Sabil, musafir memintanya, namun ia mencegahnya. Jadi maksudnya adalah ketika dia ada kelebihan, ada orang butuhan tidak mau hadiah. Bahkan kalau tidak mau pun hadiah dia pikir, kalau mau hadiah mau dapat apa gitu. Nah, jadi transaksional sih gitu. Padahal ada kelebihan Bapak Ibu. Ada orang minta tapi tidak mau hadiah. Itulah yang disebut dengan pelit. Termasuk Bapak Ibu, ketika kita melebihkan, memamerkan kepada orang lain ada keinginan tapi cuek. Awak ada piti banyak, acok ke umroh contohnya. Kalau kita kan umroh sedang maju-majunya Bapak Ibu, 25 juta, 30 juta. Bahkan orang gaib itu ketika PHJ 2011 lebih ramai lo umroh yang kini di Makkah tuh gitu kan. Padahal haji itu kan jutaan orang di bawah kan. Ramai lo umroh yang kini. Nah itu. Ada orang acak umroh, tetangganya susah gitu kan. Nah, jadi mulia Pak, tapi alangkah baiknya lihat tetangga pada bantu dibantu. Kalau ibu-ibu pada rezeki ajak umroh, tapi lebih ajak haji. Haji itu kan rukun Islamnya haji itu, rukun Islam yang kelima. Walaupun iya Bu, tidak sampai umur. Tapi kalau lihat yang haji batang ada umur sampai 1 tahun. Haji ramah lansia, alhamdulillah sehat. Memang kalau haji gini lama. Alhamdulillah kami daftar suami istri 2023 awal tahun. Itu 20 juta kan, 20 juta untuk setahun awal. Dapat porsi 23 tahun. 2000 sampai 2000 sampai 6. Umur kalau tentang gini habis itu umur sekitar 56. Nah, kadang memang itu panggilan oleh Ibu. Ya, misalnya ada yang berikan diri, ada yang meninggal, batang kan bayinya gadang pelunasan.
Nyo bayi 25 juta, tapi haji itu ternyata 49 juta, hampir 25 juta loh ya. Banyak mundur akhirnya yang datang hanya ya, masuk. Nah itu kan. Jadi kadang itu kalau rezeki bisa itu. Walaupun aku ibu tak ada gitu kan. Kalau tak jadi wak bayi mereka saja pun di anak. Nah itu. Balik ke hadis tadi Bapak Ibu. Ini ada kelebihan tapi tidak ada mantu, namun mantu yang lain. Nah, itu termasuk orang yang tidak akan dilihat ya Allah Subhanahu Wa Taala dari kiamat. Kalaupun mau membantu, pikirannya itu keuntungan. Lain beruntung tidak bantunya, keuntungan toa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah rojulun baya'a rojulan bisil'atin ba'dal asr. Orang yang berjual beli dengan orang lain di waktu asar, lalu bersumpah selampah macam-macam lah itu kan. Waktu asar tuh Bapak Ibu kan waktu yang agak rentan. Awalnya mulai kerja mulai pagi sampai sore. Itu tentu fokus awalnya berkurang, tenaga awalnya berkurang, energi awalnya berkurang. Di situ orang mencari kesempatan menggawe, diolah orang sedang bingung, orang sedang panen, diolah orang akhirnya kembali gitu kan. Jadi seolah-olah Ibu, awak mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Orang yang sudah susah, kok bantu? Misalnya pakai pinjaman atau pinjaman online, ojol, atau pinjaman yang berbunga gitu kan, yang ngeri bunganya gitu kan, membantuinya, tapi bisa baliknya, tidak bisa terbalikan, pertama susah. Mengambil kesempatan. Kelengahan orang itu ambil kesempatan. Orang sedang lengah, orang sedang bingung. Di situ menyau untungan gitu. Ada tuh pernah suatu kali orang sedang kecelakaan gitu kan. Ini butuh dana besar, biaya besar. Akhirnya Pak jual silah itu ya kan. Akhirnya Pak jual murah. Nah, sebenarnya kalau standar harga 2 kali itu gitu. Itu gara-gara ambil keuntungan dalam kesusahan orang, kelengahan orang, habis itu ambil keuntungan. Itu termasuk orang yang tidak akan dilihat oleh Allah SWT di hari akhirat. Selanjutnya yang ketiga, rajulun baya'a imaman la yubayyuhu ila dunya. Orang yang mengangkat seorang pemimpin karena mendapat jatah duniawi. Bila diberi jatah maka ia akan mentaatinya, namun bila tidak ia tidak akan mentaatinya. Jadi awak memilih pemimpin gara-gara dapat apa dunia. Nah, apalagi kini menjelang pemilu Bapak Ibu. Itu banyak ya, mungkin ada ibu bapak jadi tim sukses gitu kan. Apakah awak jadi tim sukses itu memangnya semena-mena itu diluruskan niatnya gitu kan. Nah, kadang jaleh ikut calon itu jelek, oke caknya hancak lah karena ada titik. Jadi untuk mengeceknya hancak gitu kan. Nah, itu karena juga dia diskop. Apalagi kalau ada media dia titik sangat pajar. Kamu kan mulai 2017 sampai 2019 pernah jadi komisioner Panwaslu, pengawas pemilu. Di situ memang gayanya itu orang yang tidak populer, yang kalah populer itu KTT, sangat pajar malamnya menjelang pencoblosan gitu kan. Gitu. Padahal kan kalau secara undang-undang kalau tertangkap itu yang magiah, yang diagiah itu masuk penjara, itu asli panjang. Di sidang macam-macam itu diaturan tertangkap di Panwas kan. Kalau secara agama kan itu ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyogok dan orang yang disogok sama-sama masuk neraka. Jadi kalau memang tujuannya menyogok supaya dicoblos, itu termasuk riswah suap. Tapi kadang masyarakat tuh kadang mempakuat caleg doang. Kini caleg banyak penjajalan, banyak minta baju, banyak pelantikan,
banyak apa akhirnya dicalon keluar tadi. Pilihan. Iya, kepada tidak dipilih ya. Kalau biasanya manusiawi, ketika dia gini, isu adalah yang bagian, pasti yang ngegolpo, yang tekanan itu. Isu adalah yang bagian, itu ngegolpo loh. Maka itu orang tuh, caleg itu banyak pakai serangan fajar itu karena hari terakhir. Yang terakhir bagian itu lah yang paling tekanan, kan biasa itu. Yang paling tekanan, oh itu siapa yo? Itu tidak isu. Itu yang paling tekanan, yang bagian terakhir. Nah, jadi kalau dicaleg gini, caleg untuk DPR RI, oke lah, enggak banyak aposnya balik kadang-kadang iklan banyak, termasuk provinsi. Ayam kota kok, karena dapil lawat itu beranji itu telah surang, tagak kalau dulu Jepau. Nah, tujuan yang akan dipilih calon anggota dewan kok sangat ketat. Nah, masing-masing calon. Mungkin di sana awak banyak yang dicalon, orang juga udah doa banyak dicalon, gitu kan? Nah, jadi itu harus hati-hati. Selayaknya pemilu itu walaupun kegiatan duniawi itu akan menjadi ibadah, karena itu apapun rangkaian kegiatan awak di dunia itu akan dipertanggungjawabkan Bapak Ibu, termasuk masalah pemilu. Jadi kalau orang yang sanggup bagus menjadi nyalon gitu kan, atau minimal jadi tim sukses kalau dalam hal untuk kebaikan. Nah, tapi kalau niatnya memang duniawi, mau habis tadi kena ya kira dari apa-apa merugi. Oke, di dunia tim sukses gitu kan, mendapat. Nah, tapi kalau niatnya salah, maka di akhirat tidak akan dapat. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah rahimakumullah. Itu 3 hadis yang disabit Rasulullah SAW, masing-masingnya 3 item. Hadis yang pertama musbil, lelaki yang pakai kain melebihi mata kaki. Yang kedua manan, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Dan yang ketiga adalah orang yang melariskan dagangan dengan sumpah palsu. Selanjutnya di hadis kedua, yang pertama orang yang merugi adalah orang tua yang berzina, yang kedua penguasa yang suka berdusta, dan yang ketiga orang miskin yang sombong. Itu hadis yang kedua. Sedangkan hadis ketiga adalah orang yang memiliki kelebihan tapi tidak mau bantu orang. Yang kedua adalah orang yang memanfaatkan kelengahan atau kelalaian orang lain. Dan yang ketiga orang yang mengangkat seorang pemimpin karena hanya mendapat jatah duniawi. Bapak-bapak, ibu rahimakumullah, sampai di sini ada pertanyaan Pak Ibu. Bapak Ibu, angin dingin. Kalau tidak ada, aku ada masih dengan tuang kepada masyarakat. Ada pertanyaan Pak Ibu? Informasinya dari kantor kuah itu mari kalau di sana awak nikah resmi Ibu. Karena kalau saya gini di tiap daerah, di tiap kelurahan itu ada orang yang dipandang atau digelari ustad lah itu, digelari ustad. Hanya jadi apa nikah orang secara liar, nikah secara liar bagi. Kalau sampai tinggal begini kan tinggal di Ladang Kaladi namanya, di menjelang Sungai Laren, belakang komplek Pemda Sungai Laren itu. Di situ ada oknum PNS, pegawai malahannya, tapi itu gajinya dibayar sekitar 500 gitu. Padahal kadang dikasih juga ada yang sah, ada tidak sah. Yang sah adalah nikah yang memenuhi hadis rukunnya, la nikaha illa biwaliyin wa syahidain adlin. Tak sah nikah kecuali ada wali dan 2 orang saksi yang adil. Jadi wali jo saksi kok adil itu sembahyang, tidak berbuat maksiat. Kadang nikah liar kok, ini tidak ada saksi, tidak ada wali kok.
orang yang nikah di luar itu rata-rata bermasalah. Karena kalau saja tidak bermasalah, maka pasti dia nikah lelo. Nikah. Oh, tidak dapat restu dalam produksi. Ada solusi, tapi datang ke kantor gua. Di situ dia ingin solusi. Siapa yang salah sebenarnya? Misalnya, kamu kan nikahi anak ibu gua. Apaknya tidak direstui, tidak ini udah siapa kodok. Datang ke kantor gua, batu tidak nio. Alasannya. Mereka ada solusi. Kalau misalnya tidak ada halangan yang syar'i, ayahnya itu ayah bersih maksudnya kan, udah dia itu guruannya apa itu kan misalnya kan, itu tentu ayahnya salah. Kan tidak ada guru itu kan tidak ada dalam agama itu kan, hanya tidak ada kerajo kan tidak ada itu tidak ada alasan yang syar'i gitu lah. Bisa mereka dia digolkan melalui beberapa mediasi gitu kan, artinya mencapai kesepakatan. Oh misalnya alasannya jelek, dia sudah sembahyang, anak aku nggak sembahyang, boleh, kan? Jadi itu pasti ada solusi. Yang penting datang ke kantor gua, kalau bapak ibu nak merestui calon menantu awak lo, ada datang ke kantor gua. Jangan sampai awak kawin lari gitu. Kalau kawin lari, kawinnya itu tidak sah, anak kau berzina. Tapi kalau seandainya ada yang sah, misalnya tidak ada titik malu dan sebagainya, itu kan awak ada nikah di rumah minggu 2 aja. Mungkin zaman dulu yang begitu sah nikah siri. Nah, kalau orang nikah siri itu banyak apanya mudaratnya, terutama kan yang produksi. Sudah mulai tidak ada anak payah untuk akte kelahiran, sekolah anak susah gitu kan. Itu kalau orang nikah siri. Nah, kalau terlanjur nikah siri bisa dibuat buku, lapor ke pengadilan agama di Kampung Lalang, Kampung Lalang punya taruang. Di situ isbat nikah namanya. Kalau misalnya nikahnya sah, maka pengadilan akan mengabulkan dia telah surat bawa ke kantor gua. Kami terima di kantor gua, kami buat surat nikahnya gitu. Jadi ada solusinya Pak Ibu. Jadi seperti itu. Jadi kalau bisa memang di Panakjigan pun ada yang nikah siri, gitu kan? Karena mudaratnya banyak gitu. Mungkin itu saja Bapak Ibu, karena waktulah masuk. Kalau ada pertanyaan, mungkin kalau siap sholat bisa dilaksanakan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Zulfahmi SPDI yang